Halo guys, jumpa lagi di Kertapati Channel. Kita masuk ke bagian kedua ya dari Channel Property. Ini ada LPKR ya yang pertama. LPKR ini untuk dailynya status RS-nya ini hampir dead cross ya guys ya. Kita lihat ini hampir dead cross. MACD-nya masih dead cross. Weekly-nya kita lihat. Ini masih dead cross ya, MACD status RSI-nya ini dead cross ya guys ya. Jadi peluang besar masih akan mengalami tekanan ya di pekan depan ya untuk LPKR. Kita lihat untuk candlenya sendiri ini dia beberapa waktu lalu sempat coba breakdown dari ini ya, dari lower line dari descending triangle, cuman masih belum berhasil ya guys ya. Kita lihat untuk apa namanya, untuk apa namanya, untuk ininya ya, tren selanjutnya ya. Nah, ini setelah keluar dari descending triangle ini yang menyamping ini ya guys ya, masuk ke descending triangle yang lebih time frame yang lebih besar ya ini ya. Jadi saya pikir sih ini udah di ujung ya dari pola descending triangle. Cuman ini peluang untuk probabilitas untuk dia breakdown ini lebih besar ya daripada untuk breakup ya guys ya, untuk di pekan depan ya guys ya. Untuk LPKR sendiri ini pekan lalu ditutup 88 turun 2,2% ya. Saya pikir masih akan mengalami tekanan ya untuk akan coba di breakdown nih. Level support kuatnya di ini 88 pas ya. Level support kuatnya yang akan coba, saya pikir akan di breakdown ke bawah ya guys ya. Untuk minggu depan ya. Jadi saya pikir nih jika itu di breakdown nanti level selanjutnya ini kisaran ini ya kuatnya ini ya. Sekitaran ini ya guys ya. Sorry ini sekitaran di 80 atau 81 ya ini. Sekitaran 81 ya guys ya untuk nanti support kuatnya ya. Saya pikir sih untuk LPKR nunggu aja ya guys ya di level 81 atau 80 lah ya. Untuk nanti masuk, karena ini indikator baik daily maupun weekly-nya ini masih jelek ya untuk LPKR. Jadi nggak usah buru-buru masuk, saya pikir tunggu aja di level 80 atau 81 ya untuk masuk ya guys ya di pekan depan gitu. Tapi ini ya main jangka pendek aja ya, karena ini indikator masih jelek ya, belum ada ini. Jadi begitu ada rebound minor exit dulu gitu. Jadi nggak usah nggak usah dipegang dulu lama-lama ya guys ya. Gitu. Jadi strateginya gitu ya guys ya, untuk jangka pendek aja untuk mainnya. Itu untuk LPKR. Selanjutnya ada CTRA ya. Dimana CTRA ini dia berupaya untuk break up ya ini ya. Ini ada gravestone doji, dia ada break up dari pola downtrend channel ini ya guys ya, dan juga ini pola symmetrical triangle ya guys ya. Udah break up, cuman ini benar-benar yang gantung ini baru satu ya guys ya, gravestone doji ini ya guys ya. Kita lihat ini ya, indikator lain status RSI ini golden ya, MACD-nya golden, weekly-nya kita lihat. Weekly ini golden juga status RSI-nya, cuman MACD aja yang belum konfirmasi ya, yang weekly-nya ya. Saya pikir sih akan ada ini ya guys ya, akan ada apa namanya, dia akan ada rebound ya guys ya, rebound naik ya. Sebenarnya dalam pola yang lebih besar ini masih pola dari ini ya, ascending triangle ya guys ya, ini lihat ya, dalam pola ascending triangle ini gitu. Jadi saya pikir ini dia akan rebound ke atas ya guys ya, untuk di pekan depan ya guys ya, untuk saham CTRA-nya gitu. Jadi kalau apa namanya, kemarin dapat di lower line ini, harganya lower line dari apa namanya, ascending triangle ini bisa exit dulu ya, saya pikir ya gitu. Bisa exit dulu untuk apa nanti tunggu lagi di
lower line dari ascending triangle gitu. Gitu. Tapi kecenderungannya sih dalam time frame yang lebih besar ini dia masih melanjutkan kenaikannya ya guys ya. Masih panjang ya, ini masih sekitaran Juli ya guys ya, untuk kalau ujungnya ya mengikuti pola dari ascending triangle ini ya guys ya, Juli 2024 ya. Jadi saya pikir itu, jadi untuk CTRA sih kalaupun udah masuk di lower dari ascending triangle, untuk investor bisa di keep ya, sebenarnya udah bisa di keep sih, karena dalam periode dari ascending triangle. Jadi cuman saya pikir sih kalau dia menyentuh upper line dari ascending triangle mending exit dulu aja guys ya gitu. Jadi memanfaatkan ini aja, momentum aja, nanti begitu dia turun lagi di lower line ini kita tunggu ya untuk beli lagi gitu. Selanjutnya gitu aja, mengikuti pola dari ascending triangle gitu untuk buy sell gitu aja ya, di memanfaatkan lower line sama upper line dari ascending triangle gitu. Itu CTRA nih masih saya pikir bagus ya untuk masuk di CTRA ya guys ya, karena ini trennya masih cenderung untuk naik ya. Selanjutnya yang terakhir ada Pewon. Dimana untuk Pewon ini closing minus hampir 2% ya di 402. Terus untuk Pewon sendiri ini dia breakdown ya guys ya, dari pola downtrend channel sama ini descending triangle guys. Coba breakdownnya cuman masih nempel ya, ini ya terlihat masih nempel ya guys ya. Itu ini juga indikator lain juga jelek ya, ini hampir dead cross untuk RSI-nya. Ini MACD-nya juga sama dead cross. Weekly-nya kita lihat, weekly-nya dead cross untuk MACD-nya. Status RSI ini di area oversold ya, cuman masih berimpitan ini ya guys ya. Tapi saya pikir sih untuk P1 ini masih akan tertekan ya di pekan depan ya guys ya. Nah ini untuk P1 sendiri ini untuk level support selanjutnya ya, kisaran di saya pikir ini ya di sekitar sini ya guys. Ya sekitaran sini ya guys ya, di 386 ya guys untuk supportnya. Jadi saya pikir sih untuk P1 ini kita lihat nanti untuk candlenya ini nanti ini enggak cenderung untuk dia benar-benar breakdown nggak dari pola descending triangle gitu. Jadi cuman kalau dari indikator yang ada sih dia akan ini ya, coba benar-benar breakdown ya guys ya. Kalau dia benar-benar breakdown dari level ini ya, itu 410 ini udah di bawah 410 ya level supportnya ya. Dia akan cenderung untuk masih akan melemah ya guys. Saya pikir sih dalam 1 sampai 2 pekan ke depan akan coba tes level ini ya di 388 ya level support berikutnya ya guys ya. Jadi hati-hati aja guys untuk untuk P1 ini masih akan tertekan ya. Saya pikir dalam 1 sampai 2 pekan ke depan akan coba tes level di 388 ya penurunannya ya guys ya. Saya pikir tunggu dulu ya guys. Jadi P1 untuk ini antri aja ya, nanti nggak usah masuk sekarang, antri di 388 lah ya. Untuk kalau mau masuk ya. Tapi begitu dia menyentuh 388 nanti beli, nanti begitu dia ada rebound minor bisa exit dulu ya guys ya, karena tekanannya masih cukup kuat untuk P1, memanfaatkan momentum aja jangka pendek gitu. Oke guys, saya pikir itu aja ya untuk sektor properti. Terima kasih atas support dan perhatiannya. Selamat siang dan sampai jumpa.